20 fakta menakjubkan seputar Ka'bah. Yang pertama, Ka'bah bukan dibangun pertama oleh Nabi Muhammad SAW. Ka'bah sudah ada jauh sebelum kenabian. Menurut Al-Quran, bangunan ini pertama kali didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, atas perintah Allah sebagai tempat ibadah pertama bagi manusia. Yang kedua, Ka'bah pernah direnovasi oleh kaum Quraisy sebelum masa kenabian. Saat Nabi Muhammad SAW masih muda, kaum Quraisy melakukan renovasi besar-besaran terhadap Ka'bah. Karena bangunan itu sempat rusak akibat banjir. Saat itu juga terjadi peristiwa pengangkatan Hajar Aswad oleh Rasulullah yang mencegah pertikaian antar kabilah. Yang ketiga, Ka'bah tidak selalu berbentuk kubus seperti sekarang. Awalnya, bangunan Ka'bah memiliki bentuk semi lingkaran. Di bagian sisi utaranya yang kini dikenal sebagai Hijr Ismail. Bagian itu sebenarnya masih termasuk dari area Ka'bah yang asli, tapi tidak dimasukkan saat renovasi oleh kaum Quraisy karena kekurangan dana halal. Yang keempat, pintu Ka'bah sekarang tidak menyentuh tanah. Pintu Ka'bah berada sekitar 2 meter di atas permukaan lantai. Ini dirancang sejak zaman Quraisy untuk menghindari banjir dan agar tidak semua orang bisa masuk sembarangan. Hanya orang-orang yang diizinkan saja yang boleh masuk, dan itu sangat terbatas. Yang kelima, Hajar Aswad bukan berasal dari bumi. Batu hitam yang menjadi titik awal tawaf ini dipercaya berasal dari surga. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa batu ini awalnya berwarna putih dan bersinar, namun berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Yang keenam, Ka'bah pernah dibakar dalam sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 683 Masehi saat pengepungan Makkah oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Saat itu Ka'bah terbakar dan mengalami kerusakan cukup parah, termasuk rusaknya bagian atap dan dinding. Yang ketujuh, Ka'bah tidak pernah kosong dari orang yang tawaf, kecuali sekali. Sepanjang sejarah, Ka'bah hampir selalu dikelilingi oleh orang yang tawaf, siang dan malam. Satu momen langka terjadi saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Ketika Masjidil Haram ditutup total dan Ka'bah benar-benar sepi untuk pertama kalinya dalam sejarah modern. 8. Kiswah Ka'bah diganti setiap tahun pada hari Arafah. Kiswah atau kain penutup Ka'bah yang berwarna hitam dihiasi kaligrafi emas ini dibuat secara khusus dan diganti setiap 9 Zulhijjah. Saat jemaah haji berada di Arafah, kiswah lama kemudian dipotong-potong dan diberikan sebagai hadiah kehormatan. Yang kesembilan, tawaf selalu dimulai dari arah Hajar Aswad. Saat melakukan tawaf, jamaah diwajibkan memulai putaran dari sudut Ka'bah tempat Hajar Aswad berada dan melakukannya sebanyak 7 kali berlawanan arah jarum jam. Sebuah gerakan yang mencerminkan keteraturan dan keharmonisan. Yang ke-10, di dalam Ka'bah terdapat 3 pilar dan lampu-lampu gantung. Interior Ka'bah sangat sederhana, terdiri dari 3 tiang penyangga kayu, langit-langit yang dilapisi emas, dan lampu-lampu gantung. Tidak ada perabot atau hiasan mewah, menandakan kesederhanaan dalam kemuliaan. Yang ke-11, Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah yang tidak bisa diinjak sembarangan. Area setengah lingkaran di sebelah utara Ka'bah disebut Hijr Ismail. Walaupun tampak seperti area terbuka, tempat ini sejatinya bagian dari bangunan Ka'bah asli yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Salat di dalamnya memiliki keutamaan besar, tapi tetap harus dilakukan dengan adab. Yang ke-12, Rukun Yamani, sudut Ka'bah sebelum Hajar Aswad dalam arah tawaf, merupakan titik yang disunnahkan untuk disentuh oleh jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyentuh sudut ini tanpa mencium atau mengisyaratkan seperti yang dilakukan pada Hajar Aswad. Yang ke-13, Ka'bah berada tepat di pusat kiblat umat Islam di seluruh dunia. Seluruh umat Islam dari belahan dunia manapun menghadap ke arah Ka'bah ketika melaksanakan sholat. Ini bukan sekedar simbol fisik, tetapi wujud dari persatuan dan arah spiritual seluruh muslim. Ke-14, Ka'bah disebut juga Baitullah atau rumah Allah. Sebutan ini menunjukkan betapa Ka'bah adalah pusat spiritual tertinggi dalam Islam.
Walaupun Allah tidak berada di tempat tertentu, Ka'bah menjadi simbol tauhid dan ketaatan umat kepadanya. Ke-15, Ka'bah menjadi arah salat sejak perintah hijrah kiblat turun. Awalnya, umat Islam salat menghadap Masjidil Aqsa di Palestina. Namun setelah perintah hijrah kiblat turun, Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-144, arah salat dipindahkan ke Ka'bah di Mekah sebagai bentuk pemurnian akidah Islam. 16. Ka'bah pernah terbuka untuk umum pada masa lalu. Dahulu, pintu Ka'bah dibuka secara berkala dan masyarakat bisa masuk untuk berdoa di dalamnya. Namun kini, akses ke dalam Ka'bah sangat terbatas dan hanya dibuka untuk tamu-tamu kehormatan serta tokoh tertentu demi menjaga kehormatan dan keamanan tempat suci ini. 17. Air Zam-Zam mengalir dari dekat Ka'bah. Sumber mata air Zam-Zam terletak hanya sekitar 20 meter dari Ka'bah. Air ini terus mengalir sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam dan hingga kini tidak pernah kering meski jutaan liter dikonsumsi oleh jemaah setiap tahun. 18. Ka'bah dijaga oleh keluarga yang sama sejak masa jahiliyah. Penjaga kunci Ka'bah berasal dari Bani Saibah yang sudah diberi amanah ini sejak zaman sebelum Islam. Nabi Muhammad SAW pun tetap menyerahkan kunci Ka'bah kepada mereka setelah Fathu Makkah sebagai penghormatan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 19. Ka'bah adalah tempat pertama yang dibangun untuk menyembah Allah. Dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat ke-96 disebutkan bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang dibangun di muka bumi. Ini menunjukkan betapa sucinya tempat ini dalam sejarah peradaban manusia. 20. Ka'bah akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Ka'bah akan diangkat oleh Allah menjelang kiamat. Tidak akan ada lagi orang yang melakukan ibadah di sekitarnya dan Makkah akan menjadi sunyi. Ini adalah pertanda bahwa hari akhir sudah dekat.